Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya hadir kembali dalam channel kita bersama yang kita banggakan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi para pecinta seni tilawatil Al-Quran. Pada kesempatan yang lalu saya menyampaikan dari sebuah pertanyaan dari sahabat saya tentang bagaimana tips dan trik melantunkan ayat suci Al-Quran dalam seni tilawatil Quran dalam nada-nada yang tinggi. Saya sempat membahas bagaimana tentang teknik pernafasan yang baik yang harus dipilih bagi seorang qori atau qoriah sehingga bisa melantunkan dengan nada-nada tinggi di nada jawab maupun jawabul jawab. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana mengatur dan mencari teknik pernafasan yang tepat bagi seorang qori dan qoriah sehingga bacaannya di dalam melantunkan ayat suci Al-Quran tidak terjadi yang namanya tanafus atau berhenti di tengah jalan karena kehabisan nafas. Banyak para qori dan qoriah senior kita yang memberikan tips dan tutorial, terutama ketika saya dulu belajar dalam seni tilawatil Quran. Guru-guru saya mengajarkan teknik pernafasan yang tepat untuk qori ataupun qoriah, yaitu salah satunya adalah teknik pernafasan diafragma. Karena ada berbagai macam teknik pernafasan yang dipakai oleh para qori dan qoriah, tapi pada dasarnya terbagi menjadi dua teknik pernafasan yang mayoritas dipakai. Yang pertama adalah teknik pernafasan dada dan yang kedua adalah teknik pernapasan perut atau yang biasa disebut dengan teknik pernapasan diafragma. Perbedaannya apa akan saya coba praktekkan dan bagaimana hasilnya bagi seorang qori dan qoriah dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tentunya. Yang pertama, teknik pernafasan dada. Ini adalah teknik pernafasan kita menghirup nafas sebelum melantunkan ayat suci Al-Quran melalui mulut. Saya praktekkan ya. Jadi kita menariknya melalui mulut kita. Kita tarik nafas dalam, kemudian kita simpan di perut dan dada kita, kemudian kita keluarkan sedikit-sedikit melalui senandung nada di seni tilawatil. Teknik ini menurut saya agak lebih boros di dalam mengatur pernapasan kita, ya kan? Silahkan Anda praktekkan sendiri. Sedangkan teknik yang kedua yang menurut saya paling cocok dan dianjurkan oleh para guru-guru saya dan para qoriah-qoriah senior kita, yaitu teknik pernapasan perut atau yang disebut diafragma. Caranya adalah kita menghirup nafasnya yaitu dengan melalui hidung atau dengan melalui kedua-duanya. Kalau tadi kan hanya menggunakan mulut saja, tapi kalau teknik diafragma kita menggunakan teknik pernafasannya itu menghirup udaranya dari hidung saja atau bisa menggabungkan kedua-duanya dari hidung dan mulut. Saya contohkan ya. Kita tarik nafas secara panjang, kita tahan di perut bagian bawah, kita kencangkan, baru kita melantunkan ayat suci Al-Quran dan kita keluarkan perlahan-lahan nafas kita melalui senandung nada tilawatil Quran.
contohan dalam sebuah ayat suci Al-Quran ya, misal. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Ya, itu teknik pernapasan melalui hidung atau yang disebut teknik diafragma. Kita contohkan lagi ya. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Ya. Jadi kalau menggunakan teknik pernapasan diafragma, nafas kita akan lebih hemat dibanding dengan menggunakan teknik pernapasan dengan melalui mulut saja ya. Coba Anda silahkan bagi sahabat-sahabat semua yang masih pemula untuk mempraktekannya. Jadi menggabungkan antara teknik pernapasannya, kemudian dengan suaranya, kemudian dengan lagunya, karena yang harus kita ketahui bahwa dalam seni tilawatil Quran tidak hanya mengandalkan komponen suara, lagu ataupun nada, tapi ada satu komponen lain yaitu pernapasan. Oke, saya contohkan lagi kepada satu surat ya, yaitu Al-Kautsar misalkan. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, itu satu nafas. Mungkin dari saya cukup sekian tutorialnya. Mungkin banyak kekurangan, silahkan komen, like, dan bertanya lewat komentar. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa.